Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I would like to introduce myself. My name is Raudatul Zahra dengan NIM 2203101. I, as an opener of the percentage, would like to introduce my friends. Yang pertama ada Putri Hanifah. Okay, let me introduce myself. My name is Putri Hanifah dengan NIM 22031097. Next ada Niken Mustika. Baik, let me introduce myself, Niken Mustika, dengan NIM 22031091. The last ada Wulandari Ramadhani. Hello, let me introduce. My name is Wulandari Ramadhani, NIM 22031115. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami perkenalkan. Saya selagi moderator berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Lufri MS, yang kedua Bu Rahmadani Fitri SPD MPD. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang strategi Learning Theory, PCK, TPACK, and Methods Biology Learning. Baiklah, untuk slide pertama akan dibacakan oleh Niken Mustika. Kepada Niken Mustika, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang types of learning strategies atau tipe-tipe dari learning strategies. Yang pertama yaitu discovery learning, strategi revealing learning. Yaitu strategi discovery learning adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasikannya sendiri. Yang kedua yaitu learning inquiry strategy, learning inquiry. Strategi inquiry learning didefinisikan sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri, menghubungkan penemuan yang satu dengan yang lain dan membandingkan penemuan dirinya sendiri dengan penemuan yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga yaitu problem-based learning strategy atau problem-based learning, yaitu metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang keempat yaitu project-based learning strategy atau project-based learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan metode proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang terakhir yaitu scientific learning strategy. Scientific learning merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi suatu penemuan masalah, merumuskan masalah, mengajukan perumusan masalah hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip-prinsip yang ditemukan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya, kepada Wulandari Ramadhani, saya selagi moderator, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang varieties of learning theories. Yang pertama ada behaviorist learning theory atau teori belajar behavioris. Teori behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori ini berpandangan tentang belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan bertingkah laku dengan cara yang baru. Yang kedua ada cognitive learning theory atau teori belajar kognitif.
Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memperoleh informasi dan pembelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Selanjutnya yang ketiga ada humanistic learning theory atau teori belajar humanistik. Dalam teori humanisme, lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia dan para pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan pengajaran pada pembangunan kemampuan yang positif. Dan yang terakhir ada constructivist learning theory atau pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses belajarnya pun memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan gagasannya dengan bahasa sendiri untuk berpikir tentang pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Next, materi berikutnya akan disampaikan oleh Putri Hanifah. Kepada Putri Hanifah, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu PCK TPACK. PCK, Pedagogical Content Knowledge. Pedagogy Content Knowledge PCK includes interaction and intersection between pedagogy or P and subject matter or C. PCK di sini menjelaskan bahwa adanya interaksi dan persimpangan antara pedagogi P dan materi pembelajaran C. Dan selanjutnya yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge TPACK. Is a new type of knowledge that must be mastered by the teacher to get integrate technology well in learning. Di sini TPACK menjelaskan bahwa suatu ilmu baru yang harus dapat dikuasai oleh guru agar dapat mengintegrasikannya dengan teknologi secara baik dalam pembelajarannya. Selanjutnya ada Elements of TPACK. Elements of TPACK ini adalah unsur dari TPACK. Yang pertama ada Pedagogical Knowledge atau PK atau pengetahuan pedagogik. Unsur ini berisi pengetahuan yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran seperti metode mengajar, pengelolaan kelas, perencanaan pembelajaran, penilaian kegiatan siswa, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada Content Knowledge atau CK. CK berkaitan dengan substansi materi yang harus dikuasai guru dalam pembelajaran. Dan selanjutnya ada Technology Knowledge atau TK. Unsur ini menjelaskan terkait pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi yang ternyata bisa dimanfaatkan dalam proses komunikasi, pengelolaan data siswa, kegiatan belajar, hingga alat untuk menunjang produktivitas guru. Selanjutnya ada Pedagogical Content Knowledge atau PCK. PCK fokus pada proses pembelajaran yang nantinya akan dipilih guru pada materi yang sedang diajarkan. Unsur PCK ini memuat tentang pemilihan metode mengajar, rencana pembelajaran, hingga fasilitas pendukung pembelajaran. Dan selanjutnya ada Technological Content Knowledge atau TCK. TCK merupakan pengetahuan tentang pengaruh teknologi pada suatu disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Artinya, bagaimana dan sebesar apa pengaruh teknologi pada pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya ada Technological Pedagogical Knowledge atau TPK. Unsur ini memuat hubungan antara teknologi dan proses pembelajaran. Dan selanjutnya ada yang terakhir yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPACK. Nah, unsur yang terakhir adalah TPACK itu sendiri, yang merupakan integrasi antara ketiga komponen, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten pembelajaran. Di era serba digital seperti saat ini, guru memang dituntut untuk cakap dalam mengintegrasikan ketiganya. Hal ini agar tidak ada istilah guru yang ketinggalan zaman. Terlebih, sudah banyak beredar platform penunjang pembelajaran yang bisa digunakan secara online, seperti yang kita gunakan dalam perkuliahan pada saat ini, yaitu e-learning. Nah, pada gambar yang telah disediakan pada PT, dapat kita lihat bahwa ada gabungan TPACK dan PCK dan lainnya. TPACK terbagi dipadukan antara tiga, yaitu teknologi, pedagogi, dan content knowledge. Dan PCK antara PK dan CK. Dan selanjutnya TPK dipadukan oleh TK dan PK.
Dan selanjutnya ada TK, PK, dan CK. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu dia penjelasannya. Ada materi satu lagi nih. Next, Kak. Types of biology learning. Yang pertama ada inquiry-based learning model. Inquiry is learning model that guides students to obtain information and answers or solve problems with the question formulated. In the inquiry learning model, students are mentally and physically involved to solve problems given by teacher. Nah, ada lagi nih step-step dari inquiry modelnya. Yang pertama ada orientation, yaitu suatu langkah untuk memuat suasana atau iklim pembelajaran yang responsif, sehingga siswa dapat mengajak teman-temannya uh, berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua ada formulating the problem, yaitu suatu langkah dalam membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki atau menghasilkan turunan-turunan pertanyaan. Yang ketiga yaitu memilih hipotesis, yaitu hipotesis ada berupa jawaban sementara dari permasalahan yang sedang diuji, karena hanya sebagai jawaban sementara atau dugaan ilmiah, maka hipotesis perlu diuji lagi kebenarannya. Yang keempat yaitu collecting data. Collecting data yaitu merupakan aktivitas mencari bagian-bagian informasi yang dianggap dapat memecahkan suatu permasalahan. Yang kelima ada testing hypothesis. Di sini proses dalam menentukan jawaban yang dianggap benar sesuai dengan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada sebelumnya. Yang keenam ada formulating conclusions, yaitu proses mendeskripsikan hasil temuan yang telah didapatkan berdasarkan hasil dari pengujian dari hipotesis tadi. Nah, ada nih kekurangan-kekurangan atau kelebihannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu inquiry ini merupakan model yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara seimbang, sedangkan kekurangannya sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua ada STAD, Type Cooperative Learning Model, atau Student Teams Achievement Divisions. Di sini STAD merupakan simple types of cooperative learning. So this learning model can be used by teacher who are just starting to use cooperative learning. Memiliki step-step juga nih. Yang pertama, class presentation. Kelas presentation ini kelas presentasi yang dipimpin langsung oleh gurunya. Yang kedua ada yang kedua ada tim. Contohnya kayak guru menyuruh 4 atau 5 orang anak mewakili dari sekelasnya. Yang ketiga yaitu ada question. Di sini proses presentasi dan pembahasan komprehensif selesai, maka setiap individu siswa diberikan kuis untuk dikerjakan, sehingga siswa memiliki tanggung jawab untuk menguasai materi. Yang keempat ada individual progress score. Di sini memberikan kepada siswa tujuan kinerja yang akan dicapai apabila mereka bekerja lebih giat dan memberikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kelima ada group recognition, yaitu tim. Di sini merupakan penghargaan yang diberikan kepada skor rata-rata yang dihasilkan mencapai kriteria tertentu. Ada juga nih kekurangan dan kelebihannya. Yang kelebihannya yaitu yang pertama menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi. Yang kalau kekurangannya guru harus memikirkan penataran kursi, tempat duduk yang baik dalam berkelompok atau berdiskusi, serta memahami sifat dan karakteristik siswa sehingga tidak terjadi kegaduhan. Yang ketiga ada combination of inquiry and reciprocal teaching learning models. Di sini guru menyiapkan teks bacaan materi pelajaran yang akan dibahas pada hari ini, memberitahu tujuan bahwa siswa akan diajak belajar materi pembelajaran tertentu hari ini dengan memberdayakan kemampuan mereka sendiri. Di sini guru juga memodelkan strategi teaching tahap demi tahap menggunakan paragraf atau anelia
alinea pertama di dalam bahan bacaan yang disediakan. Terus guru juga membimbing siswa untuk menirukan apa yang telah dimodelkan, memberikan balikan dan mendiskusikan penampilan siswa. Yang keempat ada Resource Learning Model. Model ini diperkenalkan oleh Mahanal dan Zubaidah sejak tahun 2017 dengan mengembangkan model pembelajaran dari PLOM pada tahun 1997 yang terdiri dari 5 fase. Yang pertama fase investigasi awal, yang kedua fase desain, yang ketiga konstruksi, yang keempat fase tes, evaluasi dan revisi, yang kelima fase implementasi. Nah, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam model pembelajaran resource. Yang pertama yaitu reading, yang kedua mengidentifikasi dan menetapkan masalah atau identification the problem. Yang ketiga yaitu memilih strategi dan solusi, construction the solution. Yang keempat ada melakukan penyelidikan atau pengumpulan data, yaitu solving the problem. Siswa diharapkan mampu untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah dibangun untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, memverifikasi jawaban, review the problem solving. Siswa diharapkan untuk melakukan kegiatan komunikasi terkait hasil uji, coba untuk memperoleh umpan balik dan memperoleh informasi dari hasil investigasi yang dalam permasalahan tersebut. Yang keenam ada mencari alternatif lain dalam pemecahan masalah, extending the problem solution. Siswa menganalisis keefisien strategi yang dipilih dan menentukan alternatif solusi lain yang juga dapat diambil dalam pemecahan suatu masalah tersebut. Maybe this is only material that we can convey. More or less we apologize. Then there will be a question and answer discussion session. Next, Kak. Next. And then up our PowerPoint is not like you and him who is sober. Thank you for watching, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay!